Bab 178-180. Om Presdir terpikat gadis miskin. Keesokan harinya, keadaan Arya setelah menelan pasta gigi membuat dia diare. Sejak dari malam membuat dia tidak bisa tidur karena harus berbolak-balik pergi ke toilet untuk menuntaskan rasa tidak nyaman yang ingin segera dikeluarkannya itu. Tak hanya itu, akibat menelan pasta gigi yang mengandung fluoride dalam jumlah sedikit pun memberikan efek samping sakit perut. Nyeri lambung, air liur yang berproduksi dalam jumlah banyak, serta mual dan muntah juga terjadi padanya. Ingin mengistirahatkan diri pun ia tidak bisa karena harus tetap bekerja pergi ke perusahaannya. Sehingga dengan begitu dia memaksakan diri untuk tetap pergi. Dalam ruangannya Arya sedang berbincang dengan asistennya Damar. Namun, akibat efek sampingnya belum usai ia harus merasakan mulas di tengah pembicaraannya. Ais. Kesal sambil meremas perutnya yang sudah melilit. Presdir, ada apa? Anda baik-baik saja? Khawatir asisten Damar. Sebentar, aku pergi ke toilet dahulu. Pergi Arya terbirit-birit. Aksi itu pun membuat gelagat tawa bagi Damar yang melihatnya. Terlihat lucu dan unik bagi dia melihat presdirnya seperti itu. Memang sejak malam hari Arya tak henti pergi ke toilet untuk melakukan panggilan alam yang tak wajar sampai ia tidak bisa tertidur tenang. Ia terus merasa sakit perut dan pergi mengeluarkannya. Ada apa dengan presdir Arya? Dia berlari seperti anak kecil sambil memegang perutnya seperti itu. Bicara karyawan yang menggosip. Presdir seperti sedang menahan panggilan alam. Mungkinkah dia tidak sempat ritual pagi? Tawa salah satu karyawan malah mengejek. Tak lama kemudian setelah harga dirinya dijatuhkan di hadapan karyawan secara habis-habisan, Arya kembali ke ruangan dengan perasaan lebih lega. Baiklah, akan kulanjutkan. Setelah selesai dari toilet. Baik, Presdir. Jawab asisten Damar kembali duduk. Aku meminta padamu untuk menyelidiki kemana saja dan apa yang dilakukan Valerie selama 1 tahun terakhir ini di Amerika. Dapatkan bukti kebenaran sebanyak mungkin agar keraguanku terjawab. Langsung Arya menjadi serius. Memangnya ada apa dengan Nyonya Valerie, Presdir? Kenapa Anda melakukan penyelidikan padanya? Lakukan saja apa yang aku perintahkan tanpa perlu banyak bertanya. Ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam dirimu selalu bertanya saat aku memerintah. Maafkan saya, Presdir. Tunduknya. Segera lakukan dan beritahu aku jika informasi mengenai Valerie berhasil didapat. Baik, Presdir. Jawabnya pergi dari ruangan Arya. Entah ada kejanggalan apa yang terjadi kemarin terhadap Valerie. Kenapa bisa Pak Robert yang jelas-jelas dikenali Valerie berbalik dengan dia yang tidak mengenalnya sama sekali? Siapa sebenarnya di sini yang sedang berbohong? Aduh. Perutku. Geram Arya memegangi perutnya yang baru saja mulas dan kini tiba-tiba mulas kembali. Semua ini gara-gara rasa ngidam wanita itu. Jika dihitung tidak tahu berapa kali aku berbolak-balik menuju toilet. Jengkelnya. Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu ruangannya. Lalu, masuk setelah mendapatkan perintah untuk dipersilakan. Kebetulan sekali kau datang. Ketus Arya. Presdir membutuhkan sesuatu. Ujarnya langsung terhenyak. Bukan, tapi gara-gara dirimu aku jadi kena imbasnya. Langsung Arya menyalahkan. Membuat pria yang merupakan manajernya itu yang tidak tahu apa-apa langsung kelimpungan dan beranggapan negatif. Kesalahan apa yang sudah saya perbuat, Presdir? Apakah saya sudah membuat kesalahan sampai merugikan perusahaan? Bukan perusahaannya, tapi presdir perusahaan ini. Jika bukan karena aku menceritakan mengidam aneh istrimu itu dulu pada istriku,
aku tidak akan sampai menanggung hal yang sama seperti aksi konyolmu. Presdir Arya memakan Oreo dengan krim pasta gigi. Tegunnya langsung memahami. Jangan sebut kedua benda itu. Gara-garanya perutku sakit seperti ini. Ha, ha, ups. Maaf Presdir, saya refleks untuk tidak tertawa. Dahulu pun saya sama seperti Anda yang sakit perut sampai meminta izin beberapa hari. Tapi tenang saja, walaupun cukup menderita, itu hanya bertahan 2 hari. Apa 2 hari? Aku harus berbolak-balik ke kamar mandi selama 2 hari. Aku benar-benar bisa mati di toilet jika terus seperti ini. Sabar saja, Presdir. Demi kepentingan si bayi, sebagai calon ayah harus siap siaga entah itu badai atau 100 pasta gigi dimakan. Sedikit saja sudah membuatku sakit perut. Bisa-bisa aku lumpuh seumur hidup jika harus memakan 100 pasta gigi. Kecamnya. Nyonya Valeri dan bayinya sangat pintar membuat calon ayah ini mendapatkan pengalaman yang berharga. Mereka sangat beruntung memiliki ayah perhatian seperti Anda yang penurut. Kekeh manajernya. Mendengar manajernya mengatakan jika sejak dari tadi berbicara dan menduga jika yang dimaksud adalah Valeri, membuat Arya murung. Padahal ia bukan membicarakan Valeri, melainkan Dini. Entah kenapa akhir-akhir ini Arya sangat sensitif mendengar nama Dini. Bukan karena ia membenci namanya, namun karena dorongan aneh seolah hanya nama Dini yang hanya ingin ia kenal di hatinya dan mulut orang lain. Banyak sekali barang yang ku beli kali ini. Baju ini sangat bagus di badanku. Tapi sayangnya aku tidak bisa memakainya sekarang, gara-gara makhluk ini tumbuh dalam perutku, badan modelku rusak menjadi gemuk seperti ini. Tapi tenang saja, setelah melahirkan aku akan meminta uang pada Arya untuk perawatan tubuhku agar kembali seperti semula. Enaknya menjadi istri CEO dan berasal dari keluarga kaya yang bisa melakukan apa saja. Khayal Valeri yang sedang terbawa angannya. Wah, rupanya kekasihku ini sedang bahagia dan ceria dilihatnya. Gema bicara seseorang Valeri terlihat beraut wajah tidak suka seketika. Kau, berani-beraninya kau masuk tanpa sopan santun di rumahku. Hardik Valeri. Yang datang adalah Richo, dengan entah maksud tujuan apa ia datang seperti itu. Rumahmu. Apa aku tidak salah mendengarnya? Kau dan keluargamu mana mampu membeli rumah semegah ini jika bukan karena memeras uang orang lain, yang tidak melainkan suamimu itu. Dengan bangganya kau mengatakan jika rumah suamimu ini adalah milikmu. Hah, leluconmu membuat orang tertawa. Ejek Richo. Pergi dari sini sebelum semua orang di rumah ini melihatmu. Kata Valeri yang panik. Kenapa kau panik? Aku bisa dengan bebas menemui ibu yang sedang mengandung anakku kapan saja dan di mana saja. Jangan bertindak bodoh. Kau bisa membuatku dalam masalah besar. Pergi. Dorong Valeri. Kebetulan Luna yang masih memilih untuk tinggal di rumah kakaknya tak sengaja melihat Valeri dan Richo yang sedang bertengkar di ruang tamu utama. Luna tak sengaja lewat untuk pergi ke dapur dan seketika menghentikan langkahnya dulu. Luna bersembunyi dari balik dinding dan ia mengintip di sana. Kak Valeri sedang bersama dengan siapa? Tanya Luna pada dirinya sendiri. Bukankah itu adalah klien kakak? Kenapa dia akrab sekali dengan Kak Valeri? Bingung Luna kembali pada Valeri dan Richo. Aku mohon padamu sekali ini saja dengarkan aku untuk pergi sebelum ada yang melihat. Cemas Valeri terus mendorong Richo, namun Richo malah dengan sengaja menahan diri agar Valeri semakin dilanda kepanikan. Aku akan segera pergi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kau ingin uang? Kemarin aku baru saja mendapatkan uang dari hasil pemotretan bersama denganmu. Jika kau menginginkannya, kau bisa. Terhenti. Kap. Siuman dari Richo mendarat di bisbir Valeri saat sibuk berbicara. Hah. Luna membuka mulutnya lebar-lebar akibat syok,
kakak iparnya sedang bersiuman bisbir dengan pria yang merupakan klien kakaknya yang mencuat penuh tanda tanya besar. Bab 179. Arya kini tengah berada tepat di ranjang kamarnya. Akibat ia mengalami efek samping dari menelan pasta gigi itu, dia pulang lebih awal untuk mengistirahatkan dirinya. Lah berbaring tanpa ada Valeri di kamarnya. Valeri entah pergi kemana bersama Bu Clara. Saat Arya pulang pun mereka sudah tidak ada di rumah. Mendengar kabar dari Bu Sani yang memberitahu jika Arya sedang diare, membuat Dini pergi mengunjungi Arya di kamarnya. "Tuan," Bu Sani mengatakan jika Tuan sedang diare. "Apakah itu benar?" ujar Dini yang langsung masuk begitu saja ke kamar Arya dan terlihat khawatir. "Hah, bagaimana lagi? Akibat menelan pasta gigi kemarin aku harus dengan ikhlas menerima risiko ini," jawab Arya terlihat pasrah sampai menghela napas di awal. "Aku benar-benar minta maaf padamu, Tuan. Aku tidak tahu jika kau ternyata akan menderita seperti ini. Apalagi Bu Sani mengatakan Tuan terus berbolak-balik pergi ke toilet. Aku benar-benar bersalah," ujar Dini menyesal. Arya sungguh kebingungan dengan dirinya sendiri. Sejak pertama kali ia melihat wanita ini, dia selalu tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri untuk tetap mengkasarinya. Tapi kali ini dia terlihat lemah di hadapan wanita ini dan terus terpesona padanya. Sedangkan Dini yang melihat tatapan Arya malah menangkap sinyal yang berbeda. Dini tidak tahu jika suaminya sedang terpesona kepadanya. Yang Dini tahu sekarang Arya pasti marah besar, karena dengan tidak tahu diri berani meminta sesuatu darinya bahkan tak masuk di akal. "Tuan," Dini berbicara pelan, sembari memejamkan matanya, dia sudah pasrah jika akan ditindas. Arya menyahuti juga, dan sedang menahan segala gejolak gairah yang ada pada dirinya kali ini setiap melihat Dini. "Maafkan aku tidak tahu mengapa aku bisa berani memerintah padamu, sungguh. Percayalah padaku, tadi malam aku benar-benar tidak paham dengan apa yang menarikku bisa seperti itu, tapi anehnya saat Tuan rela melakukan itu untukku, keinginanku sudah tercapai dan menjadi lebih tenang." "Mungkin itu yang dinamakan mengidam," kata Dini. "Mungkin sulit dipercaya akan tetapi aku mengatakan kebenaran, aku tidak berbohong. Tolong jangan marah kepadaku, aku bukan dengan sengaja ingin memberimu sebuah pelajaran," lanjut Dini. Dini mencoba meyakinkan Arya, berusaha sekuat tenaganya agar Arya tidak segera mengkasari atau mengucilkannya seperti dulu. Tapi saat Dini terlihat seperti sedang memohon dan memejamkan matanya, Arya langsung berada di luar kendalinya sekarang ini. Di mata Arya kini Dini benar-benar terlihat menggoda sekali, seperti mengasah kesabarannya. Sejak tadi malam Arya sudah menahan dirinya sekuat mungkin, dan sore ini dia harus melihat keindahan itu lagi. Tubuh yang masih teringat hanya menggunakan piyama Navi menunjukkan keindahan. Apalagi saat Dini memohon dan menjelaskan bagaimana dia memiliki rasa mengidam, hal itu sangat lucu dan imut. Kepolosan dan keluguan wanita ini terkadang membuat Arya kesal, namun juga di saat yang bersamaan gemas juga. Napas Arya menjadi berat dan panas, dia secara perlahan tanpa sadar bangkit dari berbaringnya dan menghampiri Dini. Dia mendekatkan wajahnya dengan Dini. Tubuhnya juga ia dekatkan, hingga menempel dengan Dini. Matanya hanya tertuju ke arah bisbir mungil merah ceri milik Dini. Sekarang tubuhnya bergerak sendiri di luar kendalinya. Dini yang menyadari tubuhnya sedikit berat dan merasakan napas Arya benar-benar ada di hadapannya, segera membuka mata lebar-lebar. Dia mengedipkan matanya berkali-kali, kebingungan mengapa Arya sangat dekat dengannya sekarang ini. "Tuan, apakah kau baik-baik saja? Kenapa kau dekat sekali? Wajahmu juga terlihat merah, apakah kau marah besar karena aku berani memerintahmu?" ujar Dini yang panik. Yang ia tahu, Arya sekarang sedang marah. Arya yang sudah dekat sekali dengan bisbir Dini langsung terhenti. Dia menatap mata Dini sekarang yang terlihat begitu polos dan murni.
Aku ingin berdinta dengannya sekarang juga, tapi matanya sangat polos. Kenapa dia memiliki tubuh dan wajah yang sangat indah, dan di sisi yang sama dia memiliki kepolosan dan kemurnian itu? Tidak adil. Dia sudah berani menggodaku. Geram Arya berdebat lagi dalam dirinya. Dia segera melepaskan Dini dan berbaring kembali, masih terdiam dan menelan salivannya. Arya menenangkan dirinya sendiri sejenak, jantungnya yang berpacu tidak karuan harus ia tenangkan. La juga berencana akan memeriksa jantungnya ke Bang Jeb, memeriksa apakah ada sesuatu yang salah. Hal ini sungguh sedikit mengganggunya, bagaimana jantungnya berpacu tak karuan tanpa sebab, yang ia ketahui pada wanita yang ia bencinya. Hei kau! Setelah beberapa saat, Arya memecah keheningan itu lagi. Ya, Tuan. Dengan sigap Dini langsung duduk dan siap menerima perintah apapun yang akan diberikan oleh Arya untuknya. Aku tidak tahu apakah kau sengaja menggodaku atau tidak, akan tetapi jika kau masih menunjukkan tubuhmu kepadaku seperti ini, kau akan merasakan apa yang tidak pernah kau rasakan, dan aku tidak akan menahan diri lagi. Arya berbicara ketus, dia menutup wajahnya berpura-pura sedang menggigit kuku menggunakan tangan, juga sebenarnya untuk menutupi seberapa merah wajahnya sekarang. Sungguh, jika ada orang yang tahu Tuan Arya malu di hadapan istrinya sendiri, maka orang itu pasti pingsan, karena ini merupakan kali pertama. Ya, bukan hanya Dini saja yang merasakan banyak kali pertama, Arya juga merasakan hal yang sama, merasakan banyak kali pertama sejak ia bertemu dengan Dini yang kini merubah sisi tujuannya. Seperti misalnya menjadi malu, jantungnya berdegup kencang dan gairahnya meledak-ledak. Menggoda, menunjukkan tubuh. Dini kebingungan dengan segala ucapan Arya, dan bingung mengapa Arya menutupi wajahnya saat mengatakan itu. Dini yang mendengar ucapan aneh Arya itu segera melihat ke bawahnya, melihat tubuhnya yang hanya mengenakan kemeja putih. Kia! Dini berteriak kecil ketika melihat jika tubuhnya benar-benar terlihat transparan, dan itu semua karena sinar matahari terbenam yang membuat tubuhnya terlihat dengan jelas. Dini langsung dengan refleks menutupi D4 dannya menggunakan kedua tangan, dia menunduk malu sekali, pipinya merah dan dia membeku tak bisa melakukan apapun. Kau baru menyadarinya. Jika sedari tadi di hadapanku kau hanya memakai kemeja. Apalagi sepertinya kemeja itu adalah milikku. Ujar Arya yang baru terus terang. Aku ceroboh sekali, karena diri sendiri yang tidak sadar membuatku tidak memperhatikan jika aku hanya mengenakan baju tipis ini saja, huhu. Aku juga tidak tahu kapan memakai kemeja ini dan berapa lama. Apa yang dipikirkan oleh orang lain sedari tadi dengan melihatku seperti ini? Aku benar-benar bukan seorang pencuri yang menyelusup masuk ke kamarmu Tuan. Sebenarnya apa yang terjadi denganku akhir-akhir ini? Kemarin tidak memakai pakaian dalam, dan sekarang memakai kemeja Tuan. Dini menangisi kecerobohannya. Namun di sisi lain, ia segera sadar tidak ada intensitas kemarahan dari Arya, dari sejak dia meminta maaf dan merasa bersalah ketika kejadian kemarin malam sampai membuat Arya diare. Puff, kenapa dia menggemaskan sekali saat ia malu dan berteriak kecil seperti itu. Wanita ini kelihatan begitu kecil, lemah namun sangat menggemaskan. Terus terang dalam hatinya, Arya terkekeh sendiri, dan dalam waktu singkat langsung menepisnya kembali. Apa yang baru saja aku katakan? Menggemaskan. Dia. Hahaha. Kau pasti sudah gila Arya. Lupakan. Lupakan. Geram Arya menggelengkan kepalanya. Arya juga segera bangkit, menarik selimut dan menutupi tubuh Dini. Dini sudah terlihat seperti gundukan selimut sekarang dengan seluruh tubuh termasuk wajahnya ditutupi oleh selimut. Bab 180. Kini hari sudah menjelang esok hari dan paginya. Seperti biasa mereka selalu mengawali sarapan sebelum menjalankan aktivitas. Mereka sedang berada duduk di kursi meja makan.
Bagaimana bayiku di dalam? Apa dia senang berada dalam perut ibunya? Sentuh Arya meletakkan tangan kanannya di perut Valeri yang sudah membesar. Sepertinya tidak, ia sudah ingin keluar untuk bertemu dengan ayahnya. Kekeh Valeri di akhir. Melihat kedua pasang suami istri yang harmonis di depannya saat ini membuat Dini sedikit cemburu dan ingin mendapatkan perhatian dari suaminya juga. Namun, apa daya, dia tidak akan pernah mendapatkan cinta yang sama seperti Valeri dari Arya. Seolah sengaja, Valeri semakin menjadi-jadi untuk memanasi Dini dengan kepedulian Arya. Arya yang sibuk mengelus perut Valeri, terkejut saat Valeri teriak kesakitan. Agh! Ringis Valeri berpura-pura. Valeri, ada apa? Kau baik-baik saja? Terlihat dari wajahnya Arya sangat khawatir. Arya, apa kau tidak merasakannya? Ucap Valeri. Apa aku sudah menyakiti perutmu? Ucap Arya semakin khawatir. Bukan, coba rasakan. Bayi kita menendang. Ucap Valeri. Benarkah? Arya dengan sarkas kembali meletakkan tangannya di perut Valeri, dan dengan itu ia merasakan tendangan dan gerinjalan bayi yang terhantar dari perut Valeri. Bagaimana? Kau sudah merasakannya? Tanya Valeri memastikan. Iya, aku tidak menyangka jika bayi kita sudah aktif di dalam. Itu karena elusan tangan ayahnya yang membuat bayi kita senang. Dia merespon sentuhan ayahnya. Ucap Valeri dengan berbicara yang selalu melirik ke arah Dini sekilas. Dini yang memahaminya pun tak banyak mengambil pusing. Apa kau ingin segera bertemu dengan ayah? Ayah juga ingin segera bertemu denganmu. Bicara Arya yang berkomunikasi dengan bayinya melalui perut Valeri. Dini yang merasa tersudutkan memilih pergi, daripada harus melihat yang didapat orang lain di saat ia sangat menginginkannya juga. Andai aku Nona Valeri, mungkin aku akan menjadi wanita yang paling beruntung di dunia ini. Lirih Dini saat berada di dapur. Ibu harap kau tidak haus kasih sayang seperti ibumu ini yang melihat ayahmu perhatian dengan wanita lain. Dia adalah kakakmu, kalian akan bermain bersama nanti jika sudah lahir. Bicara Dini sambil mengelus perutnya. Kau tidak perlu bersedih, nak. Sejak 2 hari kemarin ayahmu ada bersama dengan kita. Dia merawatmu dengan sangat baik sampai menuruti semua keinginan yang aneh. Hanya saja harga diri ibu sudah hilang di hadapan ayahmu akibat kekonyolan ibu 2 hari ini. Entah akibat karena mengidam atau apa, ibu pun tidak mengerti. Sedang apa wanita itu? Dia berbicara sendiri sambil mengelus perutnya. Dasar wanita gila. Celabu Clara yang memergoki Dini di dapur dengan mengintipnya saat lewat. Tunggu, apa itu karena dia cemburu melihat Arya dan Valeri tadi. Sampai dia menghayal menjadi seorang ibu hamil juga, hahaha. Dasar wanita gila. Sangka Bu Clara lagi. Heh, sedang apa kau di sini? Bukannya bekerja kau malah sibuk berbicara sendiri. Apa yang kau lakukan dengan perutmu itu? Kau ingin ya seperti Valeri yang sedang hamil. Kau tidak akan bisa mengandung karena suamimu tidak pernah menyentuhmu, perutmu saja kosong, memangnya jika kau hamil berisi apa? Bayi jin. Hardik Bu Clara. Dini hanya diam karena tidak ingin menanggapi, akan sulit baginya untuk merespon orang bodoh yang so tahu. Coba aku lihat. Paksa Bu Clara meraih Dini dengan cengkraman kuat dengan maksud menghina perutnya. Dini merasa tergunjang-ganjing dengan Bu Clara yang terus memutarkan untuk menelisik tubuhnya. Tanpa sedikit pun disangka, Bu Clara sudah membuat kesalahan yang fatal. Dengan sekali tinjuan, dia sudah memberikan lontaran meninju pada perut Dini sangat keras. Akhah! Teriak Dini yang menggema di dapur itu dan tidak ada satupun yang peduli dengan teriakannya. Bahkan pelayan atau Bu Sani pun tak mendengar teriakan kerasnya karena mereka sedang berada di halaman belakang. Tinjuan itu sangat sakit dirasakannya, ia harus sampai memegang kuat perutnya.
Dasar wanita lemah. Begitu saja kau sudah kesakitan. Ucap Bu Clara tanpa berdosa pergi meninggalkan Dini yang berjuang melawan nyeri. Sekiranya Bu Clara sudah menjauh dan menghilang, rasa sakitnya masih saja menerka-nerka. Perasaannya bercampur aduk, antara sakit dan khawatir. Bayiku. Siapapun tolong, selamatkan bayiku. Ucap Dini terdengar meringis di sisi lain. Arya yang sedang sarapan bersama Valeri dan sekilas mendengar teriakan dari dapur langsung menghentikan makannya. Arya, ada apa? Ayo lanjutkan makannya. Ujar Valeri. Sebentar. Jawab singkat Arya dan tergesa-gesa dengan cepat pergi ke arah dapur. Kemana perginya dia? Valeri pun menyudahi sarapannya dan mengikuti Arya. Dia benar-benar tidak mendengar suara teriakan apapun padahal cukup keras dapur berada. Saat sudah sampai di dapur, Arya mendapati Dini yang sudah meringkuk kesakitan memegang perutnya. Ia tercekat dan syok dibuatnya. Arya langsung berhamburan lari menghampiri Dini. Din, apa yang terjadi denganmu? Cemas Arya melanda di hadapan Valeri. Tuan, perutku. Lirih Dini. Ada apa dengan perutmu? Hah? Katakan dengan jelas. Bentak Arya karena khawatir terjadi sesuatu pada kehamilan Dini. Perutku sangat sakit. Jawabnya masih meringis. Apa? Aku akan membawamu ke dokter. Ujar Arya langsung menggendong Dini ala bridal style. Membuat Valeri yang berada di sana dilanda api cemburu dan kemarahan. Arya, kau akan pergi kemana? Tetap di sini dan jangan pedulikan dia. Bentak Valeri. Tidak Valeri, ini menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Jawabnya tetap melenggang pergi keluar. Apa maksud dari nyawa seseorang? Memangnya wanita itu sedang sekarat sampai dia mengkhawatirkannya seperti itu? Geram Valeri. Arya. Valeri mengejar untuk menghentikan suaminya. Bu Clara yang masih terlihat di sana menghampiri Valeri untuk menghentikan kejarannya juga. Valeri, kau ini sedang hamil malah berlari seperti ini. Ibu, tolong hentikan Arya. Dia malah menggendong wanita itu dan mengkhawatirkannya. Dia bahkan meninggalkan aku di sini. Ucap Valeri. Valeri, biarkan saja mereka pergi. Saat mereka kembali, kau bisa melampiaskan amarahmu padanya. Ujar tidak berdosa Bu Clara. Aku tidak tahu kenapa dia bisa sepeduli itu. Sedihnya. Dan ibu merasakan kejanggalan. Ketus Bu Clara, apa? Tanya Valeri penasaran. Apa kau tidak melihat bagaimana wanita itu kesakitan tadi? Ibu sendiri mengaku jika dia seperti itu sebab ulah ibu yang meninju perutnya. Melihat dia kesakitan, ibu curiga jika ada yang disembunyikan oleh mereka pada kita. Jika bukan karena satu hal, dia tidak akan mungkin sampai sesakit itu. Ujar Bu Clara. Tapi apa yang sedang disembunyikan? Ibu akan menyelidikinya lebih dalam. Kau tidak perlu khawatir, kita akan mendapatkan informasi secepat mungkin. Ujar Bu Clara berencana. Dalam mobil dan perjalanan menuju rumah sakit. Ak, perutku. Ringis Dini yang meronta-ronta sampai menangis. Arya yang selalu mendengar teriakan meringis Dini pun tak henti membuat kecemasannya meningkat dikala sedang mengendarai mobilnya. Aku mohon bertahanlah. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit. Ucap Arya. Tuan, perutku sakit, aku takut terjadi sesuatu pada bayiku. Aku mohon selamatkan dia, Ark. Bersabarlah, tidak akan terjadi sesuatu padanya. Ayahnya tidak akan membuat dia menderita. Kata Arya memberikan pengertian. Saat itu juga Arya melajukan mobilnya dengan mengebut. Saat sampai di tengah jalan raya yang ramai dengan kendaraan sampai ia tidak bisa menyalip. Dari samping bersamaan, ada pengendara lain yang mengganggu perjalanannya sampai hampir saja bertabrakan. Sial. Emosi Arya menghentikan mobilnya. Dan memaki pengendara mobil itu. Apa kau tidak bisa mengendarai mobilmu ini? Hah?
Jika kau tidak bisa mengendarai dengan benar, mampulah membuat jalan sendiri untuk mobil murahanmu ini agar bebas sesuka hati menjalankannya. Kau hampir saja menabrak mobilku yang di dalamnya ada istriku yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan mencarimu sampai penghujung dunia. Maki Arya. Maaf Tuan, saya benar-benar tidak sengaja. Saya bertindak ceroboh. Awal niat ingin memaki pengendara yang beradu duel dengannya, nyalinya menjadi ciut saat mengetahui jika tandingannya ternyata Arya. Dengan kesal Arya kembali masuk dan mengendarai mobilnya. Dini masih saja kesakitan dan tak henti menangisi rasa sakitnya. Setelah sampai di rumah sakit dan memasuki ruang observasi, di sana Dini mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sehingga membuatnya tak merasakan sakit lagi. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Nona Dini bisa seperti ini? Tanya dokter pada mereka. Arya yang tidak tahu menahu bingung menjawabnya. Saya pun tidak mengerti apa yang terjadi. Saat sedang diam, tiba-tiba saja perut saya mengalami hal ini. Jawab Dini terbata menyembunyikan kebenaran dokter itu pun berpikir keras. Ini masalah yang rumit padahal saya mengira jika Anda mendapatkan benturan yang keras pada perut Anda, sama seperti kasus yang sering terjadi. Perut Nona Dini mengalami guncangan yang hebat sampai membuatnya kram dengan kontraksi palsu. Untung saja kehamilannya ini sangat kuat, sehingga tidak terjadi sesuatu pada ibu maupun janinnya. Hanya bentuk respon dari guncangan itu. Saya sarankan untuk lain kali berhati-hati jangan sampai hal ini terulang kembali. Karena bisa saja suatu saat nanti posisinya tidak akan sama seperti ini. Anda bisa saja kehilangan janin Anda. Jelas dokter. Apa kau sedang tidak berbohong denganku? Dari 2 hari kemarin tingkah lakumu aneh dan ceroboh. Bisa saja yang dikatakan dokter benar karena ia lebih tahu tentang kasus kesehatan ini, dan kau sedang bermain umpat denganku. Kata Arya. Mohon untuk tidak bertanya seperti itu, Tuan. Terkadang dokter bisa saja salah mendiagnosa akibat ketidaksesuaian dengan data yang didapatkan dari pasiennya. Terkadang apa yang disampaikan tidak ada yang dapat mengerti apa yang sebenarnya dialami seseorang. Bela dokter itu. Arya yang sempat marah karena khawatir, tidak lagi menginterogasi Dini yang terlihat ketakutan.